Baik, shalom semuanya. Puji syukur pada malam hari ini kita boleh diizinkan Tuhan untuk berkumpul. Kita mau bersekutu bersama, kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, walaupun di masa pandemi semacam ini kita masih tetap diizinkan untuk berkumpul bersama-sama. Walaupun di rumah masing-masing, tetap kita mau ingin fokuskan hati, jiwa dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Dengan segenap hati kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gunung batu kita. Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Angkatlah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan malam hari ini. Segenap hatimu katakan, bukan dengan kuatku ku dapat berdiri, bukan dengan hebatku ku menang atas dosaku, bukan dengan kuatku ku dapat berdiri, bukan dengan hebatku ku menang atas dosaku, tapi karena kasih-Mu Kau juru selamat kami Tuhan. Segenap hati kami nyatakan, kasih-Mu memulihkan dan memenangkan aku. Kaulah gunung batuku, penyelamat di hidupku, bebaskanku dari dosa dan angkatku lebih tinggi. Kaulah pengharapanku, pemulih dan penebusku, bebaskanku dari dosa dan angkatku lebih tinggi. Segenap hati kita nyatakan bahwa bukan dengan kekuatan kita boleh berada di sini saat ini. Segenap hati nyatakan, bukan dengan kuatku ku dapat berdiri, bukan dengan hebat kami Tuhan. Dengan hebat kami boleh menang atas setiap dosa-dosa kami. Bukan dengan kuatku, dengan kuatku ku dapat berdiri, bukan dengan hebatku ku menang atas dosaku, tapi karena kasih-Mu Kaulah juru selamatku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan dan memenangkan aku. Kaulah gunung batuku, penyelamat di hidupku, bebaskanku dari dosa dan angkatku lebih tinggi. Kaulah pengharapanku, pemulih dan penebusku, bebaskanku dari dosa dan angkatku lebih. Kaulah gunung batuku, penyelamat di hidupku, bebaskanku dari dosa dan angkatku lebih tinggi. Kaulah pengharapanku, pemulih dan penebusku, bebaskanku dari dosa dan angkatku lebih tinggi. Dan angkat kami lebih tinggi Tuhan, dan angkatku lebih tinggi. Kau angkat kami lebih tinggi lagi, dan angkatku lebih tinggi. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, sebab Dia boleh izinkan kita malam hari ini untuk bersekutu. Dengan segenap hati saya mau ajak teman-teman di rumah untuk fokus memikirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau arahkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar hati kita boleh menyatu. Biarlah saat ini kita mau angkat tanda keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terutama karena pada malam hari ini Engkau boleh izinkan kami untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tak terbatas ruang dan waktu. Bahwa kasih-Mu senantiasa ada di dalam diri kita masing-masing. Tuhan, Engkau sendiri berkata 2-3 orang berkumpul maka Engkau hadir. Maka pada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul dalam satu roh untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan.
Kiranya Engkau hadir dalam hati setiap kami. Engkau persiapkan hati kami agar kami boleh layak menjadi penyembah yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Engkau dengar setiap pujian kami ini Tuhan. Kami yang tidak layak Engkau boleh layakkan kami. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi ungkap syukur kami yang begitu dalam untuk setiap kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau senantiasa berikan kami harapan dan kami percaya Yesus, Engkau adalah jawaban hidup kami, segenap hati kami. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Benar kami nyatakan Tuhan, saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Benar Tuhan Yesus, sebagai ungkap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis-habis yang Kau berikan. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu. Segenap hati kami Tuhan, kami nyatakan, saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku. Kau berikan hidup-Mu Tuhan. Kau berikan hidup-Mu, jadikan. Kau berikan hidup-Mu buat kami Tuhan. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami secara serempak Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau teramat baik Tuhan. Engkau senantiasa pelihara kami. Engkau memampukan kami Tuhan melewati setiap badai hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Kau baik. Benar Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Engkau layak kami puja, Engkau layak kami tinggikan. Dan saat ini kami mau bertepuk tangan buat kebaikan-Mu yang begitu dahsyat, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Layak dan pantas kita untuk memuji Dia, pantas layak kita untuk menyembah Dia. Segenap hati, buat yang percaya, angkat tangannya ke atas. Kita katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik
selama-lamanya. Amin. Kita bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh sorak-sorai, halamannya dengan pujian, katakan mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lebih dahsyat buat kebaikan Tuhan, kita beri tepuk tangan, katakan haleluya. Kita memasuki gerbang Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur dan sorak-sorai buat kemuliaan Tuhan. Nyatakan saat ini, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Segenap hatimu katakan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Lebih dahsyat buat kebaikan Tuhan, katakan sebab Tuhan Dia baik. Amin. Katakan dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Lebih dahsyat buat Tuhan, selamanya. Selama-lamanya. Amin. Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia teramat baik. Oleh sebab itu Dia mau mati buat kita, saudara. Dan pada malam hari ini kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dia sudah mati buat kita dan Dia juga mau bangkit buat kita. Dia Allah Tuhan penyelamat kita. Segenap hati kita mau nyatakan, siapkan hatimu, sebab Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Dan kuasa maut boleh Dia kalahkan, dan hidup kita boleh Dia pulihkan. Segenap hatimu, puji Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalah, hidup kami Tuhan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita dan bergerak dalam hidup kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hati kita semua. Dia penuhi hatiku dengan
kuasa kasih-Nya Dia Tuhan Allah kenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari besar cinta Tuhan nyata bahkan dari setiap generasi kita. Amin. Dengan segenap hati kita mau nyanyikan bahwa bukti karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Come on. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari Tuhan. Dari hari ke hari besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Dari setiap generasi kami percaya Tuhan. Dari generasi ke generasi Kau angkat setiap sakit kami, Kau angkat sakitku. Segenap hati kami Tuhan, Kau angkat beban hidup. Semua katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik. Oh, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Segenap hatimu katakan sekali lagi bahwa bukti nyata Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari, dari generasi ke generasi, bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari kami percaya Tuhan. Dari hari ke hari besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Dari setiap generasi kami Tuhan. Dari generasi ke generasi Kau angkat setiap sakit kami percaya. Kau angkat sakitku, Kau angkat setiap beban hidup kami Tuhan. Kau angkat beban hidupku. Semua Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, amin, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kau sangat dahsyat Tuhan, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kau sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kita bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Sebab Dia berikan kita sukacita melimpah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita pantas layak untuk menyembah Tuhan lebih dahsyat. Lebih dalam kita mau undang kuasa Roh Kudus untuk boleh bertahta benar-benar di dalam hati kita. Dan Dia boleh bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Engkau boleh hadir dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, Engkau lihat setiap anak-Mu yang malam hari ini mengangkat tangan, mengarahkan hati, jiwa dan pikiran Tuhan untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi penyembah-Mu yang benar dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, Kau kami undang. Roh Kudus hadir di sini. Kau pribadi yang menawan Tuhan, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Kau manis, Roh Kudus, manis dan lembut.
Kau penolong kami Tuhan, Tolong yang sejati dan suci. ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau bekerjalah Roh Kudus saat ini juga Tuhan, segenap hati Kau bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Segenap hati kami Tuhan, Kau terutama. Kau terutama di hidupku. Kau terutama. Kau terutama di hidupku. Nayara karabara sikya nayara, hinayara karabara Katarabarara, Inayara Karabarara Sheyana. Oh, 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 Inakatarabarara Shekana Yaramana. Ya Katarabarara Sheyana Yara Katarabara, Inay Mariana Shikiana Yaramanara Katarabara. Yana yara manara katara barana, ina yara katara barat, na katara bara, na katara bara. Shikyana yara manara katara bara, ina yara katara bara, shikyana yara manara katara. Sungguh kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasa damai yang begitu menenteramkan boleh kami rasakan dalam hati kami. Kau boleh lawat kami, Kau boleh jamah kami. Dimanapun kami berada malam hari ini, kami sungguh merasa jamahan kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kau senantiasa hadir dalam keluarga kami. Dan terutama pada malam hari ini, Engkau kiranya hadir pula menguasai hati, jiwa dan pikiran kami. Karena sebentar lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Om Jeffrey. Kiranya Tuhan Yesus Engkau boleh berkati dia. Berkati mulut, lidah dan bibirnya agar dia boleh menjadi perpanjangan dari mulut-Mu sendiri. Dia boleh memfirmankan apa yang hendak Kau katakan kepada kami. Engkau persiapkan hati kami Tuhan, agar hati kami boleh menjadi tanah yang subur, di mana siap ditaburkan benih, hingga boleh berbuah, dan buahnya nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini berfirmanlah, hamba-Mu mendengarkan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih di dalam Yesus. Puji syukur dan terima kasih kita ucapkan
pada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada malam hari ini di tengah situasi pandemi ini Tuhan boleh izinkan kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Pada malam hari ini renungan kita beri judul Iman yang Menyelamatkan dan Memulihkan. Seperti Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus ketahui bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus hadir di dunia mempunyai suatu misi. Di dalam Markus 1 ayat 5 dikatakan, pada awal pelayanannya di Galilea, Yesus mengatakan, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi itulah misi yang terutama dan utama kehadiran Yesus di dunia. Pertama-tama adalah untuk mewartakan Injil. Kalau kita renungkan apa yang maksud dengan Injil, kalau kita lihat di dalam keseluruhan Injil, intisarinya adalah ada di dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, konsep kekal di sini kalau kita lihat dari segi kekristenan dan konsep kekal secara universal itu agak sedikit berbeda. Mungkin kalau secara universal orang menganggap hidup kekal itu adalah hidup yang abadi di dalam kerajaan surga. Tetapi kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, di sana Yesus mengatakan apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah yaitu bahwa mereka mengenal Engkaulah sebagai satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi tujuan Yesus hadir di dunia 2000 tahun yang lalu di dalam misi pelayanannya adalah ingin mewartakan kabar gembira ini agar semua orang yang percaya boleh diselamatkan. Nah, di dalam perjalanannya mewartakan Injil, ternyata Tuhan Yesus melihat sekali banyak persoalan yang dihadapi oleh umat manusia pada zaman tersebut. Kita ketahui di dalam pelayanannya Yesus banyak melihat orang yang sakit. Yesus banyak melihat orang yang kerasukan setan. Yesus juga melihat ada orang yang di dalam pesta perkawinan di Kana, di dalam pesta tersebut orang kekurangan anggur. Yesus melihat pada saat pelayanannya begitu banyak orang dan kekurangan makanan, maka Yesus mengadakan mujizat penggandaan roti dan ikan. Juga kita lihat Yesus juga membangkitkan orang yang mati. Jadi kalau kita lihat misi Yesus lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu, yang pertama adalah mewartakan Injil. Yang kemudian yang kedua adalah Yesus sangat begitu perhatian terhadap kebutuhan hidup umat manusia pada zaman tersebut. Di dalam pelayanannya, karena begitu banyak melihat permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia pada saat tersebut, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sehingga kita tahu Yesus banyak mengadakan mujizat-mujizat. Yesus telah mencelikkan orang buta, orang tuli menjadi mendengar, orang lumpuh berjalan. Pada saat perkawinan di Kana, pada saat Yesus mengadakan mujizatnya yang pertama, di sana sang tuan rumah kekurangan anggur. Kemudian atas permintaan Bunda Maria, Yesus mengadakan mujizat merubah air menjadi anggur. Yesus juga melipat gandakan roti dan ikan. Nah, kalau kita lihat di sini Yesus ingin memenuhi kebutuhan kita secara holistik. Artinya, pertama Yesus ingin kita secara rohani diselamatkan. Tetapi Yesus juga care terhadap kebutuhan kita, terhadap kebutuhan jasmani kita, apakah itu berupa sakit penyakit, apakah berupa kebutuhan fisik kita, yaitu berupa penggandaan roti dan ikan dan mujizat air menjadi anggur. Jadi itulah misi Yesus hadir ke dunia 2000 tahun yang lalu. Pertama-tama adalah untuk membawa keselamatan, yang kedua adalah untuk memulihkan keadaan hidup umat manusia pada saat tersebut agar menjadi lebih baik. Jadi Yesus sangat memperhatikan kebutuhan manusia di dunia ini, dan nanti
kehidupan kekal setelah kita menghadap Bapa. Nah, kalau kita lihat pada saat ini, kita lihat banyak permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki masalah ekonomi. Seperti kita ketahui di dalam situasi pandemi ini, kita banyak yang kesulitan secara ekonomi. Banyak karyawan di PHK, pengusaha-pengusaha mengalami kesulitan. Mungkin Bapak Ibu memiliki permasalahan di bidang sakit penyakit. Kita ketahui banyak sekali orang yang saat ini sakit, dan untuk datang ke rumah sakit kita semua mengalami ketakutan karena sekarang dalam situasi pandemi COVID ya. Kepada siapa kita harus berharap kalau tidak kepada Yesus ya? Saya pernah punya teman ya, dia mengatakan bahwa situasi sekarang ini benar-benar begitu menakutkan ya. Apalagi kalau sampai orang tersebut sakit, dia punya saudara sakit. Dia orang yang mampu, orang yang kaya secara finansial, tetapi ternyata kekayaannya tersebut tidak mampu untuk menyelamatkan dia. Karena dia mau berobat ke luar negeri, mungkin 2-3 bulan yang lalu, tidak bisa karena situasi semua lockdown. Akhirnya karena penyakitnya itu berat, akhirnya dia meninggal. Dia mengatakan, sekarang ini jalannya buntu. Kalau kita tidak benar-benar berharap kepada Yesus, tidak dapat yang menolong kita. Kekayaan kita, uang kita, kekuasaan kita tidak mampu menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat 2000 tahun yang lalu Yesus mampu melakukan mujizat-mujizat. Apakah pada saat ini Yesus juga mampu melakukan mujizat-mujizat tersebut? Karena saat ini Yesus sudah tidak bersama dengan kita. Kalau 2000 tahun yang lalu mungkin Yesus secara fisik hadir di tengah umat manusia. Tetapi di dalam Injil dikatakan bahwa setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, pada hari raya Pentakosta Yesus mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya. Nah, sejak saat itu karya penyelamatan di dunia tetap terjadi, tetapi melalui kuasa Roh Kudus. Di dalam Ibrani dikatakan Yesus 2000 tahun yang lalu, sekarang, dan yang akan datang tetap sama. Yesus adalah Alfa, Omega, yang awal dan yang terakhir. Kita percaya bahwa saat ini kuasa Yesus masih bekerja di dunia ini melalui kuasa Roh Kudus yang hadir di dunia ini. Kita semua bisa melihat ya karya-karya Roh Kudus itu. Begitu banyak orang-orang yang dahulu tidak mengenal Yesus, tetapi karena karya Roh Kudus mereka boleh bertobat, boleh percaya kepada Injil, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan mereka. Inilah bukti bahwa karya Tuhan tetap bekerja saat ini, Bapak Ibu yang terkasih. Dan kalau kita tahu, kita lihat bahwa karya Tuhan tetap bekerja, Tuhan mampu menyelamatkan orang-orang, mempertobatkan orang-orang yang dahulunya tidak mengenal Tuhan sehingga menjadi bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka saya juga percaya bahwa saat ini apapun permasalahan yang kita hadapi, jika kita percaya dan kita memiliki iman, kita akan mengalami pemulihan. Mungkin jika ada Bapak Ibu saat ini yang memiliki permasalahan di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang keluarga, mungkin ada permasalahan di dalam keluarga, atau bagi kita yang memiliki keterikatan, misalnya keterikatan di bidang pada narkoba, obat-obatan terlarang. Banyak sekali pada zaman ini orang memiliki keterikatan pada narkoba, obat-obatan terlarang, juga keterikatan kepada perzinahan. Saya percaya Yesus mampu memulihkan kita. Yesus mampu memulihkan kita menjadi sempurna sebagai anak-anak Tuhan. Karena di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24 Yesus mengatakan hendaknya kita diperbarui di dalam roh dan pikiran kita, dan kita menjadi manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita percaya bahwa saat ini Yesus mampu untuk memberikan keselamatan dan memulihkan segala aspek kehidupan kita. Nah, pertanyaannya sekarang yang perlu kita renungkan adalah apakah kita memiliki iman yang sejati untuk memperoleh
karunia-karunia tersebut. Oleh karena itu pada malam hari ini kita bersama-sama akan melihat di dalam Injil Markus ya. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Perikop ini tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit perdarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah perdarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, kalau kita
renungkan perikop pada malam hari ini, kita bisa melihat ada dua tokoh pada malam hari ini yang begitu menonjol ya, iman dan kepercayaannya. Yang pertama adalah Yairus, dan yang kedua perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Yang pertama kita lihat Yairus. Yairus dikatakan di sini bahwa dia memiliki seorang anak perempuan berumur 12 tahun. Dan dia sudah hampir mati. Nah, rupanya Yairus ini sudah mendengar berita bahwa Yesus di dalam pelayanannya banyak melakukan mujizat-mujizat seperti yang saya katakan tadi. Banyak sekali mujizat-mujizat yang telah dilakukan Yesus. Nah, di sini Yairus mendengar dan dia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan anaknya. Oleh karena itu ia datang menghadiri Yesus, mengatakan bahwa anakku sakit. Letakkanlah tanganmu ke atas kepalanya, maka ia akan sembuh. Nah, di sini kita lihat suatu iman yang sangat tinggi. Dia begitu percaya bahwa dengan menumpangkan tangannya saja, maka Yesus akan mampu menyembuhkan anak perempuannya. Padahal kita ketahui pada saat tersebut kodrat Yesus sebagai Allah belum dinyatakan. Yesus pada saat itu orang belum tahu bahwa Yesus adalah anak Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias. Mungkin pada saat itu orang hanya melihat Yesus sebagai seorang yang mempunyai karunia-karunia penyembuhan. Tetapi orang ini, kepala rumah ibadat ini sangat percaya kepada Yesus. Dia datang dan tersungkur di hadapan kaki Yesus. Jadi yang pertama kita lihat kepercayaan atau iman yang luar biasa dari Yairus ini kepada Yesus. Yang kedua, kita lihat Yairus ini mau merendahkan diri, mau merendahkan hatinya. Kita tahu bahwa jabatan Yairus pada saat tersebut sebagai kepala rumah ibadat itu memiliki status sosial yang cukup tinggi. Tetapi dia mau menanggalkan status sosialnya karena kasihnya kepada anaknya. Dia mau merendahkan diri dan berlutut dan tersungkur di hadapan kaki Yesus. Jadi kita lihat ada dua poin. Yang pertama, iman atau kepercayaan yang begitu luar biasa dan kemauan untuk merendahkan diri di hadapan Yesus. Jadi Yairus benar-benar merasa tidak mampu, bahwa hanya Yesuslah yang mampu mengatasi persoalan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, kita lihat perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita lihat di dalam kitab Imamat ya, Imamat 15, bahwa orang yang sakit pendarahan itu statusnya adalah najis. Dan ia tidak boleh bergaul dengan orang banyak. Orang yang najis harus dikucilkan. Dia hidup menyendiri. Karena apa? Karena kalau dia sampai menyentuh orang lain, maka orang tersebut menjadi najis juga. Dan kalau diketahui, perempuan ini akan memperoleh hukuman menurut hukum Taurat. Tetapi karena dia keinginannya untuk sembuh yang luar biasa ya, kita lihat bahwa dikatakan di dalam Injil pada malam hari ini sudah 12 tahun sakit pendarahannya dan telah dihabiskan segala sesuatu yang ada padanya. Mungkin kalau pada zaman sekarang orang yang kena sakit kanker mungkin ya, sudah lama sekali kanker yang kronis, sudah berobat kemana-mana sampai hartanya habis, tapi nggak sembuh-sembuh. Tetapi wanita ini mendengar ada Yesus dan ia percaya. Dan saya lihat tingkat kepercayaan atau iman dari perempuan ini lebih luar biasa lagi dari Yairus. Kalau Yairus mengatakan asal kau tumpangkan tanganmu ke atas kepala anakku maka dia akan sembuh. Perempuan ini mengatakan dia tanpa menyentuh Yesus pun asal kujama jumbai bajunya saja maka saya akan sembuh. Jadi di sini saya lihat tingkat kepercayaan yang luar biasa ya. Jadi perempuan ini percaya karena Yesus memiliki kuasa yang luar biasa, memiliki kuasa ilahi yang luar biasa. Jadi asal dia menjamah jumbai baju Yesus saja, maka dia akan memperoleh kesembuhan. Kemudian yang kedua, perempuan ini juga mau merendahkan diri. Dia mau tersungkur di hadapan kaki Yesus. Jadi dua orang ini sama-sama memiliki iman yang luar biasa dan mau merendahkan diri. Kemudian yang ketiga,
mereka percaya, mereka mengimani bahwa Yesus mampu membawa kesembuhan bagi mereka dan bagi anak Yairus. Tetapi bedanya dengan kita, mungkin pada saat ini kita seringkali kita percaya pada Tuhan. Tetapi seringkali kita percaya hanya di dalam mulut saja, di dalam pikiran kita. Tetapi tidak ada action untuk merealisasikan kepercayaan kita kepada Tuhan tersebut. Nah, kalau kita lihat kedua tokoh ini berani melakukan suatu perbuatan yang memiliki resiko ya. Karena mereka berdua memiliki iman kepercayaan kepada Yesus, mereka berani berbuat sesuai apa yang mereka imani. Pertama kita lihat Yairus. Yairus di sini adalah kepala rumah ibadat, kepala sinagoga ya. Adalah seorang yang memiliki status sosial yang tinggi. Dia mau tersungkur di hadapan kaki Yesus. Nah, pada saat itu Yesus kan status sosialnya belum jelas. Dia siapa Yesus ini? Tetapi Yairus ini berani, dia berani mengambil risiko. Dia mau menanggalkan segala status sosialnya. Coba kita bayangkan, kalau misalnya pada saat itu ternyata Yesus tidak mampu menyembuhkan anak dari Yairus, mau dikemanakan muka si Yairus? Bagaimana kepala rumah ibadat Yahudi tidak memiliki suatu kepekaan secara spiritual, secara rohani? Siapa yang dia hadapi? Nah, kalau misalnya dia datang kepada orang yang salah, maka habislah reputasinya. Jadi di sini kita lihat ada suatu perbuatan iman yang memiliki risiko yang berani diambil oleh Yairus. Demikian juga perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia juga memiliki suatu keberanian untuk berbuat sesuai dengan apa yang ia percayai, apa yang ia imani. Dia berani menerobos gerombolan orang banyak. Berarti dia sudah mau melanggar hukum Taurat. Kalau dia sudah menyentuh orang banyak, berarti membuat orang-orang yang dia sentuh itu menjadi najis. Oleh karena itu pada saat dia menyentuh jubah Yesus, dan Yesus mengatakan, siapa yang menyentuh jubahku? Dia menjadi ketakutan, karena dia merasa takut, wah nanti saya ini akan ketahuan kalau saya pendarahan dan menyentuh orang banyak, dia akan memperoleh hukuman menurut hukum Taurat. Kalau kita renungkan, apakah Yesus tidak tahu kalau ada perempuan tersebut yang menjamah jumbai bajunya? Saya rasa karena Yesus adalah benar-benar manusia dan benar-benar Allah, dia pasti tahu bahwa perempuan yang sakit pendarahanlah yang menjamah jumbai bajunya. Cuman dia ingin mengklarifikasi sikap daripada perempuan tersebut. Ternyata perempuan tersebut dengan rendah hati tersungkur dan mengakuinya. Ada ketulusan, ada kerendahan hati. Maka di sana Yesus mengatakan, hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan sembuhlah. Jadi pertama-tama karena imannya itu dia memperoleh keselamatan. Itu yang paling penting. Jadi iman kita kepada Yesus yang pertama adalah agar kita memperoleh keselamatan. Sedangkan kesembuhan, pemulihan daripada segi-segi yang lain itu adalah bonus daripada iman kita kepada Yesus. Nah, kemudian selain wanita pendarahan dan Yairus, kita lihat ada kelompok ketiga, yaitu begitu banyak orang yang sejak awal dari pelayanan Yesus berbondong-bondong mengikuti Yesus. Nah, kalau kita renungkan, apakah mereka mempercayai Yesus, mengimani Yesus? Kalau saya, menurut permenungan saya, mereka hanya ingin melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka hanya fokus pada mujizatnya, tidak fokus pada sang pemberi mujizat. Beda oleh Yairus dengan perempuan yang pendarahan. Mereka fokus pada Yesus, sang pemberi mujizat. Kalau kita lihat pada saat ini, di dalam KRK, di dalam misa-misa penyembuhan, begitu banyak orang yang hadir. Tetapi pertanyaannya, kok hanya 1-2 orang yang disembuhkan? Mungkin perikop pada malam hari ini mau membuka mata hati kita. Mungkin di antara semua orang yang banyak itu yang hadir mengikuti KRK belum tentu memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya. Mungkin ada orang yang sekedar coba-coba aja iseng-iseng, saya sakit, siapa tahu ini ada Romo Yohanes datang, siapa tahu saya disembuhkan. Nah, seringkali orang seperti kelompok orang-orang banyak ini hanya ingin melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tolak ukurnya apa? Pada saat Yesus datang ke rumah Yairus,
Dan di sana orang-orang tersebut mengatakan, anakmu sudah mati. Percuma engkau mengundang Yesus hadir ke tempat ini. Tetapi Yesus mengatakan, anak ini tidak mati, tetapi hanya tidur, dan bangunlah. Apa respon mereka? Mereka menertawakan Yesus. Jadi inilah tolak ukurnya, bahwa banyak orang banyak tersebut mengikuti Yesus hanya ingin melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus tanpa memiliki iman dan kepercayaan. Demikian juga kalau kita renungkan kehidupan kita pada saat ini. Apakah kita benar-benar memiliki iman yang percaya kepada Yesus? Ataukah sekedar iman kita sekedar di mulut dan di pikiran kita? Jadi istilah sekarang NATO ya, no action talk only. Jadi imannya hanya di mulut dan di pikiran aja. Tidak ada perbuatan iman seperti yang dilakukan oleh Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Jadi kalau kita renungkan Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, iman seperti apa yang kita boleh petik dari pelajaran perikop pada malam hari ini agar kita pertama-tama memperoleh keselamatan. Kita tentunya sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita ingin memperoleh keselamatan itu. Karena tujuan kita mengikuti Yesus adalah pertama-tama agar kita memperoleh keselamatan. Karena saya percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Karena Yesus di dalam Yohanes juga mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, firman ini harus kita percaya bahwa hanya Yesuslah, di dalam Yesuslah ada keselamatan. Tetapi seperti 2000 tahun yang lalu, ternyata Yesus juga melihat permasalahan orang-orang banyak tersebut dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saat ini juga Yesus hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan kepada kita semua yang memiliki permasalahan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita juga ingin dipulihkan dari segala aspek kehidupan kita. Kita ingin dipulihkan pekerjaan kita, ekonomi kita ingin dipulihkan kesehatan kita ingin dipulihkan kalau ada permasalahan di dalam rumah tangga atau keluarga kita ingin ada jalan keluar, ada kedamaian. Bagi orang-orang yang memiliki keterikatan pada narkoba, minum-minuman keras, perjudian, perzinahan, mungkin juga ingin dipulihkan. Firman Tuhan pada malam hari ini menjanjikan kepada kita bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu, sekarang, dan yang akan datang tetap sama dan mampu melakukan pemulihan dari segala aspek kehidupan kita. Tetapi ada 4 hal di sini ya yang perlu kita renungkan dan kita introspeksi. Iman kita seperti apa? Yang pertama adalah beriman kepada Yesus berarti kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam segala aspek kehidupan kita. Hanya benar-benar mengandalkan Tuhan. Mengatakan amin kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak kepada Allah-Allah lain ya, dalam tanda kutip. Allah-Allah lain dalam tanda kutip di sini dapat berupa misalnya perdukunan. Karena kita lihat banyak sekali orang-orang Katolik yang meskipun sudah dibaptis menjadi seorang Katolik, sudah percaya kepada Yesus, mereka juga punya kepercayaan terhadap kuasa-kuasa lain. Mereka kadang-kadang kalau permasalahannya nggak selesai, kadang-kadang kalau yang orang-orang Chinese sering ke Gunung Kawi ya, banyak ya. Ada juga orang yang mungkin kalau saudara-saudara kita yang dari timur, banyak sekali merantau dari timur ke Bali, masih bawa istilahnya oleh-oleh, jimat-jimat itu. Nah, itu menandakan kita belum sungguh-sungguh total percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita masih ragu, kita masih percaya pada kuasa-kuasa yang dijanjikan oleh orang. Oh, di sana ada orang pintar loh, dia bisa buat usahanya kamu maju. Kita pikir-pikir, wah apa salahnya? Kesana aja, kan nggak berbuat dosa. Mereka berpikir nggak masalah, nggak berbuat dosa. Kita tanya aja ke orang pintar. Nah, mereka tidak berpikir secara rohani itu tidak diizinkan. Jadi Yesus ingin kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi kita jangan melacurkan iman kita ya. Jadi jangan kita percaya kepada Tuhan tapi masih percaya kepada Allah-Allah lain dalam tanda kutip. Orang juga zaman sekarang banyak sekali mengandalkan karena kekayaannya, lebih mengandalkan kekayaannya, kekuasaannya. Mereka berpikir dengan kekayaan, dengan kekuasaan, segala permasalahan bisa diselesaikan. Tetapi pada saat mentok baru datang kepada Tuhan. Nah, inilah
yang mau kita renungkan. Kita berusaha sejak dari pertama kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan mulai belajar mengatakan tidak ya kepada Allah-Allah lain dalam tanda kutip. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, seperti perikop pada malam hari ini, iman kita tidak cukup hanya di dalam pikiran dan di dalam mulut saja. Kita harus ada perbuatan iman. Pada perbuatan iman ya. Dan perbuatan iman di sini adalah mengandung risiko. Dan kita harus berani menanggung risiko tersebut. Kita lihat perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berani mengambil risiko. Dia berani mengambil risiko untuk melanggar hukum Taurat demi menjamah jubah Yesus. Yairus berani mengambil risiko untuk merendahkan diri dan mempertaruhkan jabatannya sebagai kepala rumah ibadat. Jadi iman kita tidak cukup hanya di pikiran dan di mulut. Kita harus punya perbuatan iman yang kadang-kadang mengandung risiko. Saya pernah punya teman, dia ketergantungan obat ya, harus minum obat dari psikiater terus. Dia rajin baca firman Tuhan. Terus saya katakan, kamu percaya Tuhan mampu melepaskan ketergantungan kamu pada obat? Dia bilang, saya percaya Tuhan mampu. Oke, kalau percaya, malam ini kita berdoa, kita minta agar Tuhan jamah kamu dan kamu betul-betul berani melepaskan obat tersebut. Dia bilang, waduh kalau untuk itu aku tidak berani. Nah inilah kadang-kadang ada suatu risiko yang harus kita berani tempuh ya. Saya sedikit memberikan kesaksian, saya 12 tahun yang lalu pada 2008 pernah terkena depresi yang mendalam. Cukup dalam sekali kalau boleh dikatakan. Di sana karena depresi saya sampai parah, sampai saya mendengar suara-suara ya, suara-suara yang mendakwa saya dan juga ada dorongan-dorongan untuk saya bunuh diri. Sampai saya konsultasi ke psikiater dan di sana dikatakan bahwa Jeffrey, kamu mengalami depresi yang sangat dalam karena sudah ada kecenderungan untuk bunuh diri. Nah, di sana saya memperoleh pengobatan. Jadwal dari psikiater tersebut adalah selama 1 tahun. Saya harus meminum obat. Nah, setelah pengobatan berjalan 3 bulan, saya baca firman Tuhan pada malam hari ini yang memberikan penguatan kepada saya. Saya di sana seperti dijamah oleh Tuhan. Sebetulnya kamu ini bisa sembuh tanpa obat ini. Yang penting kamu percaya bahwa aku mampu menyembuhkan kamu. Akhirnya saya ambil keputusan setelah obat ini 1 resep ini habis, saya tidak akan minum obat lagi. Tetapi istri saya yang khawatir. Kamu jangan, karena kamu kalau tidak minum obat ini, dokternya akan bilang akan memberikan istilah dalam kedokteran itu rebound fenomena. Jadi gejalanya lebih parah lagi. Tapi saya katakan, saya harus ambil risiko dan saya percaya Tuhan mampu sembuhkan saya. Akhirnya saya lepas obat itu dan memang perlu perjuangan Bapak Ibu. Bukan dengan kita lepas dan berdoa terus langsung kita sembuh, enggak. Saya menderita yang luar biasa setiap malam, pergumulan, susah tidur. Tetap saya bawa dalam doa terus sambil saya juga dibantu doa oleh keluarga saya. Ya puji Tuhan, akhirnya saya bisa terlepas dan sembuh total. Makanya saya memberikan kesaksian pada teman saya tersebut. Saya katakan sebenarnya kamu ini mampu. Jadi bukan berarti di sini saya mengajarkan bahwa kita Bapak Ibu yang sakit harus melepaskan obat. Enggak. Kita lihat penyakit kita ya. Kalau penyakit-penyakit kita banyak berhubungan dengan psikis, psikosomatis yang secara fisik sebetulnya tidak ada masalah, karena pikiran kita itu peranan iman itu sangat penting. Karena saya percaya pada saat iman kita lemah, maka kekhawatiran kita akan di atas. Tetapi pada saat iman kita di atas, kecemasan, kekhawatiran itu akan menurun Bapak Ibu. Jadi pada saat kita khawatir, cemas, kita harus sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Tuhan, meningkatkan iman kita. Karena saya percaya antara spiritual, rohani, dan jiwa itu saling berhubungan dengan erat. Itu yang kedua. Jadi ada risiko yang harus kita tanggung di dalam kita melakukan perbuatan iman itu. Dan kita harus berani melangkah. Kalau kita tidak berani melangkah, kita tidak akan merasakan janji-janji Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap taat dan setia ya. Karena proses pemulihan itu kadang-kadang boleh terjadi langsung. Kalau pada malam hari ini mujizat itu terjadi secara langsung ya.
Kita lihat wanita pendarahan begitu menjamah jubah Yesus langsung sembuh pendarahannya. Anak dari Yairus begitu didoakan langsung bangkit. Tetapi kadang-kadang di dalam proses-proses penyembuhan tertentu itu ada proses yang harus kita lalui, kadang-kadang lama. Nah, di dalam proses yang berlangsung lama ini kita harus menjaga ketaatan dan kesetiaan kita. Kita harus taat dan setia. Karena di dalam pengkhotbah mengatakan segala sesuatu itu ada waktunya Tuhan. Nah, kalau waktunya Tuhan belum Tuhan nyatakan kemuliaannya, pemulihan itu masih akan tetap berjalan. Tetapi bukan berarti pemulihan itu tidak terjadi. Tapi prosesnya masih berjalan. Nah, ini kita harus tetap taat dan setia. Kemudian yang keempat, iman kita kepada Yesus harus memiliki daya ubah, daya transformasi di dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar beriman, percaya kepada Tuhan, akan terjadi pembaruan, perubahan di dalam diri orang tersebut. Tidak mungkin seseorang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan di dalam kehidupannya memiliki karakter yang kalau kita lihat di dalam Injil, di dalam Galatia, karakter manusia lama. Karakter manusia lama yang hidup di dalam kedagingannya dan dikuasai oleh dosa. Jadi kalau orang tersebut benar-benar percaya dan mengimani Yesus, saya percaya kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang tersebut akan mampu merubah orang tersebut, akan mentransformasikan orang tersebut. Sehingga seperti di dalam Efesus 4, 23, 24 dikatakan, hendaknya engkau diperbarui di dalam roh dan pikiran kamu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi 4 hal itu yang perlu kita renungkan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah iman kita sudah memenuhi kriteria tersebut. Jadi jangan hanya kita beriman kepada Tuhan hanya di dalam pikiran kita, tetapi tidak ada perbuatan nyata. Kemudian kita masih memiliki Allah-Allah lain. Kemudian kita pada saat kita menghadapi pergumulan dan pemulihan itu belum terjadi, kita menjadi tidak taat dan tidak setia. Kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih tetap memiliki karakter manusia lama kita. Jadi kalau itu yang terjadi, saya kurang yakin apakah akan terjadi pemulihan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau 4 hal tersebut berusaha kita perjuangkan, saya percaya bahwa sesuai perikop pada malam hari ini, tema renungan pada malam hari ini, bahwa iman kita kepada Yesus pertama-tama akan membawa keselamatan kepada dalam kehidupan kita. Kemudian juga sebagai bonusnya Tuhan akan memulihkan segala aspek kehidupan kita sehingga hidup kita akan diperbarui di dalam segala aspek kehidupan kita. Karena Yesus sendiri menjanjikan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kamu. Kiranya renungan pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita dan memberikan sumber kekuatan bagi kita untuk melangkah, untuk menuju hari esok yang lebih baik. Terima kasih. Baik, saat ini kita mau beri tepuk tangan buat firman tadi yang boleh dibawakan oleh Om Jeffrey. Sungguh kami merasa terberkati, sangat terberkati buat firman yang dibawakan oleh Om Jeffrey. Kiranya firman itu boleh tumbuh dalam hati, jiwa, dan pikiran kita. Saat ini kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau telah berkati, Engkau telah berikan hamba-Mu Om Jeffrey untuk membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, renungan ini boleh benar-benar mengenai hati kami masing-masing dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati kami Tuhan, berkati kami. Ya Tuhan, Engkau tahu saat ini sedang pandemi. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau jaga setiap dari kami, agar selama masa pandemi kami Engkau mau jaga kesehatan kami, Engkau mau jaga diri kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati setiap korban yang sudah jatuh sakit. Kiranya Tuhan Yesus,
Engkau mau berikan kepulihan buat mereka. Sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah Yesus kami. Engkau sang penyembuh kami Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak pernah berhenti. Dan Kau juga berikan ketenangan buat saudara-saudari kami yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Kau berikan juga ketabahan buat keluarga yang ditinggalkan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau senantiasa tinggal dalam hati kami. Karena sesaat lagi kami sudah selesai bersekutu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kasih-Mu akan senantiasa tinggal dalam hati kami. Dan kami percaya akan senantiasa tinggal juga dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami sudah selesai bersekutu. Tapi apa yang boleh kami lakukan ini tidak ada yang sempurna. Kami hendak menyempurnakan setiap doa, pujian, penyembahan yang boleh kami lakukan dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah Maha Tinggi, kiranya Engkau mau senantiasa mendengar setiap doa-doa kami. Dan kiranya Engkau mau sampaikan kehadirat Putra-Mu Yesus Kristus yang kami percaya pasti tidak akan menolak Engkau. Terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Sebagai lagu penutup saya mau ajak teman-teman semua kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau nyatakan sama-sama bahwa Dia gunung batu kita. Segenap hati katakan. Tapi karena kasih-Mu, Kaulah juru selamatku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan dan memenangkan aku. Kaulah gunung batuku, penyelamati hidupku. Bebaskanku dari dosa dan angkatku lebih tinggi. Kaulah pengharapanku, pemulih dan penebusku. Bebaskanku dari dosa dan angkatku lebih tinggi. Dan angkat kami lebih tinggi Tuhan, dan angkatku lebih tinggi. Dan angkatku lebih tinggi. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang di rumah yang sudah ikut persoalan doa bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa minggu depan di kesempatan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.